tak nempok nih di dinding. Ayo kita kelihatan kan tuh? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Di? Baik Kak. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, saya akan berikan contoh tentang materi untuk hari ini. Kamu pernah lihat tidak botol parfum? Pernah Kak. Nah, kamu tahu kenapa airnya dari botol parfum itu keluar dari botolnya? Karena dipencet Kak. Nah, kenapa dipencet? Itu karena di sini ada tekanan. Tahu kan tidak? Tahu Kak. Nah, oke. Maka kenapa di sini kita bawa botol parfum? Ini bersangkutan dengan materi untuk hari ini. Di mana materi hari ini tentang fluida dinamis. Fluida dinamis itu bisa disebut juga fluida ideal. Kak, saya mau bertanya, kenapa dia dikatakan fluida ideal? Nah, kenapa dikatakan fluida ideal? Karena fluida ideal itu harus memenuhi 3 syarat. Di mana syarat pertama itu tidak dapat memampatkan, di mana volume dan massa jenis fluida itu konstan. Tidak gimana ya? Kamu mengerti kan konstan? Dia searah. Nah, seperti itu. Konstan itu dia searah dan tidak maksudnya dia tidak ke jalur lain lah begitu. ya, tidak. Kedua, tidak mengalami gesekan. Maksudnya tidak mengalami gesekan itu dia air yang mengalir itu tidak bergesekan dengan penampangnya. Ngerti kan? Nah, kemudian fluida itu mengalir bersifat laminar. Laminar itu apa ya Kak? Nah, laminar itu dia kecepatan suatu fluida mengalir pada suatu titik tidak berubah terhadap waktu. Contohnya dia seperti ini. Dia dari pipa kecil ke pipa yang besar itu, tekanannya itu atau air yang mengalir itu dia tidak saling bertabrakan. Dia mengalir sesuai dengan arus alirnya. Seperti jalan yang lurus itu ya Kak? Iya deh. Seperti juga kayak air dari keran, dia mengalirnya searah. Atau air sungai. Nah, kan? Kemudian selanjutnya itu dia debit alir. Debit alir itu dia di mana suatu aliran yang melewati suatu penampang, dia tekanannya itu sama. Nah, kemudian debit alir itu dia memiliki rumus Q sama dengan V per T sama dengan A kali V. Kamu tahu rumus dari semuanya ini? Nggak tahu Kak. Nah, rumusnya itu dia, kalau Q ini dia debit fluida, dan V ini volume fluida, T ini waktu, A itu luas penampang, dan V ini juga volumenya. Kemudian kita masuk ke rumus. Contoh soalnya itu seperti ini. Pipa kecil dan pipa yang besar. Pipa yang kecil itu dia jari-jarinya 5 cm. Dan pipa yang besar jari-jarinya 10 cm. Kecepatannya itu dia 2 meter per sekon. Nah, kalau ini kan 2 meter per sekon namanya volume. 2 meter per sekon. Kemudian yang 5 itu jari-jarinya 5 cm. Kemudian jari-jari untuk pipa kedua 10 cm. Di sini tahu jalannya lagi?
Belum kan? Oke, kemudian rumusnya itu dia luas penampang sama dengan A sama dengan pi per kali R pangkat 2. Maka kalau rumusnya seperti ini, dia bisa dijabarkan jadi A kali V1 sama dengan A pangkat 2 A2 kali V2. Kalau A itu dia, akan tadi luas penampangnya pi kali R pangkat 2. Maka kalau A itu berarti pi kali R pangkat 2 kali V. Kemudian sebelahnya lagi berarti dia sama seperti ini, tinggal masukkan pi pangkat kali R pangkat 2. Kalau pi itu baku bunuh, pi sama pi baku bunuh, sisa R ya bentar. Sisa R pangkat 2 kali V R pangkat 2 kali V. V2. Maka masukkan saja rumusnya. V kan sudah ditahu berapa, dan jari-jarinya sudah ditahu berapa. Maka hasil akhirnya dapat kita ketahui R1 nya itu dia 5 cm, R2 dan V nya 2 meter per sekon, sama dengan jari-jari kedua 10 cm dikali 2 meter per sekon. Maka 5 kali 5 25. Ini 100 kali 2 kali 2. Maka hasil akhirnya 0,5 meter per sekon. Sudah mengerti sampai sini? Nah, kalau begitu karena kamu sudah mengerti, saya kasih tugas ya. Tugasnya ini dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan kamu harus kerjakan semuanya. Kalau kamu sudah bisa kerjakan semuanya, nanti kita bahas kembali di pertemuan selanjutnya. Bisa kan? Bisa, Kak. Oke, sudah selesai? Sudah, Kak. Oke, kalau begitu kita tutup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.